Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Yulia Fitrianis akan menjelaskan modifikasi yang dilakukan terhadap perencanaan pembelajaran atau RPP Guru Pamong. Adapun RPP yang akan saya modifikasi yaitu RPP Matematika kelas 10 dari Guru Pamong saya mengenai materi barisan dan deret. Perencanaan pembelajaran itu adalah proses merancang dan mengatur pengalaman belajar yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan melakukan perencanaan pembelajaran yang efektif, guru dapat merancang pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, perencanaan pembelajaran ini melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama yaitu analisis tujuan pembelajaran, analisis sumber belajar, analisis karakteristik peserta didik, menentukan waktu belajar, dan mengevaluasi hasil belajar. Nah, kemudian masing-masing poinnya yaitu mengenai tujuan pembelajaran, analisis sumber belajar, dan lainnya saya akan jelaskan berdasarkan hasil modifikasi yang saya buat dari RPP Pamong yang diberikan. Yang pertama yaitu analisis tujuan pembelajaran, di mana di sini RPP yang diberikan oleh Guru Pamong terdapat 10 tujuan pembelajaran. Nah, di model ajarnya dituliskan bahwa jumlah pertemuannya yaitu 14 kali pertemuan. Otomatis ada 4 kali pertemuan yang tidak memiliki tujuan pembelajaran. Nah, efektifnya satu kali pertemuan itu memuat satu tujuan pembelajaran. Nah, karena ada beberapa yang tidak sesuai di sini, maka saya melakukan modifikasi, di mana modifikasi tersebut adalah sebagai berikut. Nah, dari 10 tujuan pembelajaran yang dirancang oleh Pak Guru Pamong, saya memodifikasi menjadi 5 tujuan pembelajaran, karena menurut saya hal ini sudah dibutuhkan dan cukup untuk peserta didik. Nah, kemudian dari 5 tujuan pembelajaran ini nantinya akan dibuat modul ajar yaitu 3 kali pertemuan, di mana tujuan pertama, kedua, dan ketiga itu 1 kali pertemuan, kemudian yang tujuan keempat juga 1 kali pertemuan, dan tujuan pembelajaran kelima yaitu 1 kali pertemuan. Nah, kemudian dari tujuan pembelajaran ini juga saya rancang atau saya kembangkan menjadi alur tujuan pembelajaran, di mana dari 5 tujuan pembelajaran ini terdapat 12 alur tujuan pembelajaran. Nah, pada yang tampilan sekarang dimunculkan 4 tujuan pembelajaran, yaitu melalui diskusi kelompok dengan model problem-based learning dan berbantu LKPD, peserta didik mampu menemukan rumus suku KN dan barisan aritmatika dengan tepat. Nah, selanjutnya seperti yang tertampil pada slide berikut. Ini adalah 4 dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari tujuan pembelajaran pada penjelasan sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu alur tujuan pembelajaran yang selanjutnya yaitu dari poin ke-5 sampai poin ke-12 dapat kita lihat di slide bahwa dari poin ke-5 ini bisa terlihat bahwa alur tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi barisan geometri dengan tepat, mengidentifikasi deret geometri, kemudian menentukan suku KN barisan aritmatika, menentukan suku KN barisan geometri, dan selanjutnya sampai ke poin 12. Nah, jadi dari 5 tujuan pembelajaran tersebut saya kembangkan menjadi 12 alur tujuan pembelajaran, di mana alur tujuan pembelajaran ini juga dicantumkan dalam RPP yang saya modifikasi. Selanjutnya di sini yaitu analisis sumber belajar, di mana RPP yang dicantumkan oleh Guru Pamong hanya mencantumkan sumber belajar dari buku textbook saja. Nah, di sini saya kerucutkan yang saya analisis itu adalah pada bagian memberikan motivasi. Nah, saat guru memberikan motivasi kepada peserta didik, guru memberikan tampilan berupa gambar yang akan diperlihatkan kepada peserta didik, yaitu mengenai penggunaan konsep barisan dan deret aritmatika dalam penyusunan kursi di bioskop. Nah, ini saya modifikasi menjadi sebuah video yang saya berikan kepada peserta didik. Nah, di mana video ini bisa dilihat
dari link yang dicantumkan pada RPP atau model ajar yang saya rancang. Selanjutnya yaitu analisis karakter peserta didik. Nah, pada tahap ini melibatkan identifikasi karakteristik peserta didik seperti kemampuan, minat, dan gaya belajar. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengalaman belajar yang dirancang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, pada tahap ini saya melakukan observasi pada peserta didik, di mana observasi tersebut dilakukan dengan penyebaran angket dan pengamatan secara langsung. Nah, adapun angket yang disebarkan pada peserta didik ini bisa dilihat nantinya seperti pada gambar slide. Ini adalah tampilan awal dari lembar angket yang saya berikan. Nah, lengkapnya mungkin ada pada lampiran 3 dari tugas yang saya berikan. Nah, selanjutnya yaitu analisis kegiatan pembelajaran. Nah, pada tahap ini saya memodifikasi rancangan pembelajaran yang diberikan guru Pamong pada bagian inti, di mana saya menambahkan pendekatan TARL pada rangkaian kegiatan yang dirancang, seperti pada pembagian kelompok sesuai dengan tingkat kemampuan dan perhatian khusus guru untuk kelompok yang kategori low. Nah, di sini yang diberikan oleh guru Pamong bahwa misalnya dalam pembagian kelompok di sana tidak dijelaskan bahwa pembagian kelompok tersebut diambil dari mana gitu, apakah dari acak ataupun dari pengambilan sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Nah, hasil modifikasi saya seperti yang terlihat pada slide berikut bahwa dalam pembagian kelompok di sini saya cantumkan peserta didik dibentuk menjadi beberapa kelompok yang homogen berdasarkan tingkat kemampuan peserta didik. Nah, setiap kelompok terdiri dari 5 sampai 6 peserta didik. Nah, membagi kelompok secara homogen berdasarkan tingkat kemampuan peserta didik yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Ini sesuai dengan pendekatan TARL atau teaching at the right level. Nah, saya juga mencantumkan pada bagian lainnya di sini guru memberikan bantuan berkenaan dengan kesulitan yang dialami peserta didik. Guru akan memberikan perhatian khusus kepada peserta didik dengan kelompok low. Nah, jadi kan kalau dalam pembagian kelompok tadi ada kelompok tinggi, kelompok sedang, kelompok rendah. Nah, selanjutnya dalam mengevaluasi hasil belajar. Nah, di sini rencana asesmen yang dicantumkan oleh guru Pamong dalam RPP-nya yaitu rencana asesmen kelompok berupa pengisian LKPD dan asesmen individu, kuis, bentuk uraian. Sedangkan untuk profil pelajar Pancasila ada 3 yaitu bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong. Nah, rencana asesmen tersebut saya modifikasi dan saya kelompokkan menjadi 2, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif, di mana asesmen formatifnya terdiri dari kuis, LKPD, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap. Kemudian untuk asesmen sumatifnya yaitu berupa tes tulis. Nah, untuk profil pelajar Pancasila juga saya ganti, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Yang Maha Esa. Nah, ini nanti dapat dilihat dari RPP yang saya rancang, yaitu ketika guru membuka pembelajaran dengan berdoa bersama-sama dengan peserta didik. Nah, yang kedua bergotong royong, yaitu dapat dilihat ketika peserta didik mengerjakan tugas kelompok, yaitu dari LKPD. Dan yang ketiga yaitu mandiri, nanti bisa dilihat dari peserta didik mengerjakan latihannya secara individu. Nah, cukup sekian penjelasan modifikasi yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.